Shalom anak-anak ibu yang terkasih di kelas 9. Kembali kita mempelajari IPA Biologi. Kali ini kita bahas adalah materi yang baru mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan dengan Ibu Imelda Lestari Ginting. Nah, kamu bisa perhatikan peta konsep ya. Jadi di sini ada perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, yang kita bahas kali ini adalah mengenai tumbuhan, yaitu reproduksinya secara vegetatif ataupun alami ya, di mana nanti disebut juga sebagai aseksual ataupun tak kawin. Reproduksi pada tumbuhan ini dapat dilakukan ada yang secara vegetatif ataupun aseksual dan generatif ataupun seksual, serta ada yang keduanya yaitu secara vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatif ataupun aseksual ataupun sering juga disebut dengan cara tak kawin merupakan reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Cara reproduksi ini hanya melibatkan satu induk dan menghasilkan keturunan yang secara genetik itu terhadap induknya adalah identik ataupun sama persis. Reproduksi generatif ataupun seksual ataupun sering juga disebut dengan cara reproduksi kawin merupakan reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Cara reproduksi ini melibatkan dua induk dan menghasilkan keturunan yang secara genetik itu dapat sama ataupun berbeda dengan induknya karena melibatkan peleburan dua gamet ataupun kelamin yaitu jantan dan betina. Nah, yang kita bahas yang seperti Ibu katakan tadi itu adalah mengenai reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Nah, yang pertama kita bahas adalah rizoma ataupun rimpang. Rizoma atau rimpang adalah batang yang tumbuh berada di dalam tanah. Rizoma ini beruas dan berbuku sesuai dengan ciri batang. Kalau kamu ingat ya, batang itu cirinya beruas-ruas ataupun berbuku-buku. Pada setiap bukunya terdapat tunas yang bisa berkembang menjadi individu baru. Jadi rizoma atau rimpang adalah batang yang tumbuh berada di dalam tanah. Contoh yang berkembang biak melakukan rizoma atau rimpang adalah kunyit, jahe, temulawak, lengkuas. Nah, inilah dia, kamu bisa perhatikan gambar yang mana itu rizoma ataupun rimpang yang terdapat pada jahe, kunyit ataupun lengkuas tadi. Nah, selanjutnya adalah umbi lapis atau bulbus. Umbi lapis atau bulbus merupakan modifikasi batang dan daun tersusun atas lapisan daun dan batang atau disebut cakram. Pada umbi lapis terdapat kuncup samping atau anak umbi ataupun disebut siung yang apabila dipisahkan dari umbi induk akan tumbuh menjadi individu yang baru. Umbi lapis adalah tunas yang mengalami modifikasi. Umbi lapis terdiri dari batang yang sangat pendek dan dibungkus oleh daun-daun yang berdaging yang menyerupai sisik. Daun-daun yang membungkus umbi lapis itu merupakan sumber penyimpanan makanan dan menyediakan makanan bagi tanaman yang baru. Contohnya itu ada pada bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Ini adalah contoh gambar reproduksi dengan umbi lapis. Jadi kamu bisa lihat mana sisik, mana kuncup, mana cakram. Dan kita masuk yang ketiga, itu adalah mengenai umbi batang. Umbi batang merupakan modifikasi batang yang mengalami pembengkakan di dalam tanah, bagian batang yang tumbuh di dalam tanah. Pada umbi batang ini terdapat mata tunas yang dapat berkembang menjadi individu baru. Selain itu, umbi batang ini bisa untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum ataupun pati. Contohnya yang melakukan perkembangbiakan dengan umbi batang itu adalah kentang dan ubi jalar. Ini contoh reproduksi dengan umbi batang yang muncul tunas. Yang selanjutnya keempat itu adalah umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Contoh yang melakukan reproduksi dengan umbi akar itu adalah singkong, bengkoang, dan dahlia. Ini dia ya contoh reproduksi dengan menggunakan umbi akar, yaitu vegetatif alami ya kita bahas. Selanjutnya yang kelima, tunas. Tunas itu berasal dari ujung batang ataupun ketiak daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas itu adalah pisang, tebu, bambu. Nah, ini adalah contoh yang melakukan reproduksi dengan tunas, yaitu muncul tunas pada individu baru ya, yang akan menjadi individu baru. Kemudian ada tunas adventif. Tunas adventif ataupun kuncup adventif ada pada daun dan juga ada pada akar. Jadi, tunas adventif adalah kuncup yang terdapat pada akar ataupun tepi daun. Disebut juga tunas liar tepi daun. Kuncup ini dapat berkembang menjadi individu baru. Contohnya itu adalah pada tocor bebek, cemara, sukun, dan kesemak. Ini adalah contoh-contoh yang melakukan reproduksi dengan tunas adventif, yaitu bisa tadi pada akar dan pada daun. Yang selanjutnya kita bahas itu adalah mengenai stolon atau geragi. Stolon atau geragi adalah batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Stolon ini berbuku-buku, setiap buku terdapat tunas yang bisa berkembang menjadi individu baru. Contoh yang melakukan reproduksi dengan stolon ataupun geragi yaitu stroberi, pegagan, arbei, dan rumput teki. Ini adalah contoh stolon, ya, reproduksi dengan stolon. Pembentukan spora. Beberapa tumbuhan itu berkembang biak dengan pembentukan spora. Spora itu adalah satu atau beberapa sel, bisa haploid atau N,
dan diploid atau 2N yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Fungsi spora ini sebagai alat perkembangbiakan mirip dengan biji. Spora ini akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu adalah lumut dan paku. Inilah dia contoh spora yang terdapat pada tumbuhan paku. Berikut Ibu berikan video pembelajarannya, semoga lebih bisa dimengerti. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporangium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi, ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, namun tidak berruas-ruas, berisi cadangan makanan. Contohnya, lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya, namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berruas-ruas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berruas-ruas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Oke anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kamu bisa memahami dan mengerti yang telah dijelaskan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.